Hai teman-teman, jumpa lagi di Andwija Anak Kos. Di video kita kali ini kita akan membuat tumis kacang panjang. Bagaimana keseruannya? Yuk kita intip. Sebelumnya jangan lupa like, komen yang baik, dan subscribe ya teman-teman. Ditunggu video berikutnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membuat tumis kacang hijau. Apa-apa aja bahannya? Yang pertama, 1 ikat kacang panjang. Aku beli di pasar harganya 3.000. Lalu sekitar 2-3 siung bawang putih. Nanti kita lihat, dan bawang putih ini nanti kita akan iris-iris kecil-kecil. Lalu 2 buah cabai gendot warna merah, 2 buah cabai gendot warna hijau, dan 3 buah cabai hijau. Nah, ini bagaimana cara kita membuatnya? Ini nanti akan kita iris kecil-kecil. Nah, dan ada juga bahan lainnya, nanti dipantengin terus ya teman-teman. Nah, ini dia cabai gendot merah dan warna hijau yang sudah kita iris-iris. Ini dia cabai hijau yang sudah diiris-iris juga teman-teman. Supaya rasanya lebih wangi, ini ada 2 lembar daun bawang, dan nanti kita juga akan iris-iris. Oh iya teman-teman, ini sudah dicuci ya, jadi jangan lupa kita cuci. Ini ada daun bawang yang sudah kita potong-potong kecil. Lalu ada bawang putih yang udah kita potong kecil-kecil supaya wanginya lebih keluar. Dan sekarang kita akan coba menumis. Pertama-tama kita panaskan api. Setelah itu, setelah panas, kita masukin kita masukin minyak goreng. Karena terlalu banyak, kita ambil sedikit. Nah, minyaknya segini. Lalu masukin bawang putih dan kita aduk sampai wangi. Bila wangi, kita masukin ini daun bawang dicampur cabai gendot yang sudah kita potong. Lalu kita aduk. Tadi apinya kan agak dikecilkan, jadi agak dibesarkan lagi, tapi jangan terlalu besar. Nah, Nah, udah. Lalu kita aduk ya. Kita aduk sampai wangi. Bila wangi, jangan lupa masukkan kacang panjangnya, lalu kita aduk. Nah, kita aduk sampai rata. Aduk. Jangan lupa pakai penyedap. Sesuai selera ya. Udah. Ajinomoto sesuai selera. Lalu kita aduk sampai matang. Nah, kita aduk. Setelah aduk, nah jangan lupa kita tutup. Tunggu sekitar 1 menit. Nah, kita angkat. Wow. Lalu kita aduk kembali. Kita aduk. Setelah matang, lalu kita angkat. Nah, ini dia. Sudah jadi. Sekarang kita akan masak tumis bayam. Yang kita butuhkan adalah 1 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Lalu kita iris-iris. Pertama kita nyalakan api. Lalu kita masukin bawang merah, bawang putih. Sebelumnya panasin dulu ya. Ini saya langsung aja, lalu aduk-aduk. Kita aduk sampai wangi.
Setelah wangi, jangan lupa masukin bayamnya. Nah, masukin bayamnya, lalu masukin sampai ini. Setelah itu, ini kan belum kan, jadi kita tutup, baru kita balik. Kita tutup sebentar, lalu setelah itu kita angkat. Setelah itu kita balikkan, kita balik, kita balik. Nah, ini dia. Lalu kita balik lagi. Nah, yang layu ini naikkan ke atas, lalu kita tutup kembali. Kita tutup. Setelah itu kita keluarkan, lalu kita balik juga lagi. Kita balik, kita balik. Nah, setelah itu jangan lupa masukin air sedikit. Udah. Lalu kita aduk lagi, kita aduk, lalu kita tutup. Nah, kita tutup ya. Setelah kita tutup, kita tunggu sekitar 1-20 menit sampai dia benar-benar layu. Lalu kita buka, jangan lupa kasih penyedap. Nah, ini sudah matang, lalu kita angkat. Tara, tumis bayamnya sudah jadi. Sayur yang kedua. Halo teman-teman, sekarang part yang ketiga kita akan membuat telur dadar Padang. Apakah berhasil? Yuk kita simak. Yang pertama kita akan membuat telur dadar Padang atau telur dadar khas Minang dengan 4 putih telur. Nah, untuk membuat telur dadar Padang atau khas Minang, yang kita butuhkan adalah pertama daun kunyit. Daun kunyitnya kita buang tulangnya dulu ya teman-teman ya. Maaf berisik teman-teman ya, ada suara air. Nah, ini kita cuci dulu. Setelah kita cuci, lalu daunnya ini kita potong jadi 2. Nah, begini. Lalu kita lipat-lipatkan. Ini batangnya sudah kita buang ya. Lalu kita akan mengguntingnya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini dia, kita akan mengguntingnya. Ini pisau, kita gunting kecil-kecil. Nah, kalau kita nggak ada pisau, kalau mau cepat sih gunting ya, tapi kalau dengan pisau juga bisa. Ini kita iris ini ya. Nah, ini kita iris tipis-tipis. Ini udah bersih ya teman-teman ya. Ini tapi kalau karena nggak ada pisau, kita pakai cutter gini. Bagusnya pakai gunting, kalau gunting dia lebih rapi. Jadi kita pakai gunting saja ya. Nih. Udah, kita cukup sisakan saja, berarti sekitar setengah lembar. Setelah itu jangan lupa daun bawang. Ini kita sesuai selera aja ya. Aku sekitar ada 4 atau 3 daun bawang. Nah, ini kita lipat ini teman-teman, lalu kita potong. Ini yang nggak bagus ini kita buang. Ini udah dicuci sebelumnya teman-teman. Nah, ini kita potong. Nah, kalau ini daun bawang
sebelumnya ya. Kalau bagus daun bawang yang fresh itu lebih enak lagi. Ini dengan ini juga tidak masalah. Nah ini, nah ini, terus nih, nah ini. Nah, kita sudah memotongnya teman-teman. Lalu ini daun bawangnya kita taruh di adonan. Kalau aku jujur lebih suka daun bawangnya yang agak banyak ya teman-teman. Ini tergantung selera aja. Nah, jangan lupa iris daun jeruk. Kita buang juga batangnya biar tidak pahit. Nah, ini kita iris ya teman-teman, sekitar 2 lembar daun jeruk ya. Ini, nah ini dia. Lalu setelah itu kita kayak daun kunyit tadi kita iris kecil-kecil nih, biar wangi nih. Tapi bagusnya kecil-kecil ya teman. Wangi. Ternyata 1 lembar aja hanya butuh ya. Lalu sediakan sendok, lalu ini kita aduk. Nah ini teman-teman, kita aduk sampai halus. Bagi teman-teman yang suka pedas, teman-teman bisa nambahin cabai, adonan cabai ya. Karena aku masih ada sisa sambal, jadi aku pakai sisa adonannya yang sambal saja, sambal cabai hijau ya teman-teman. Nah ini dia sambalnya teman-teman, sesuai selera ya. Lalu masukin, kita coba satu dulu ya, lalu kita aduk. Karena belum terlalu merah, tapi kalau mau merah ya cabai segar ya teman-teman. Karena saya hanya ada cabai sambal cabai hijau, jadi saya pakai sambal cabai hijau. Tambahin 1 sendok lagi, sendok yang ketiga. Kita aduk dulu apakah sudah merah, supaya warnanya sedikit lebih cantik. Nah menurutku ini sudah. Bagi teman-teman yang pengen tambah tepung boleh, tapi aku kayaknya nggak mau pakai tambah tepung. Nah kita aduk, udah. Nah 2 iris bawang merah, 2 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih, lalu kita iris ya teman-teman. Kita iris. Setelah diiris bawang merah bawang putihnya kita masukin di adonan, lalu kita aduk. Nah ini dia. Kita nyalakan apinya sedang saja. Nah ini tergantung selera ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mau telur dadarnya nggak berminyak, bisa sedikit. Kalau mau yang seperti yang kayak telur barendo, telurnya dibanyakin. Aku mau sedang-sedang aja ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ini part yang paling penting, kita lupa memberi garam, dan kita kasih totole. Sudah. Nah kalau aku nggak pakai garam lagi, jadi aku pakai kecap asin dan saus tiram dan kecap ikan. Aku pakai kecap asin ABC, masukin secukupnya, dah.
Lalu saus tiram, secukupnya, nggak usah terlalu banyak, nanti asin. Setelah itu kecap asin. Ini kecap asinnya. Udah. Lalu kita aduk sampai merata. Kita aduk ya. Jangan lupa pakai lada ya teman-teman, dan kita aduk. Setelah api panas, kita tuangkan telurnya. Bismillah. Setelah itu kita tutup ya teman-teman ya. Tutup. Lalu kita buka. Setelah itu kita lihat apakah di sininya matang. Lalu kita ginikan minyaknya. Begini biar minyaknya masuk ke dalam. Begini ya hasilnya. Terus ini kita putar-putar, lalu minyaknya kita ginikan ya. Lalu kita putar lagi, kita putar minyaknya juga. Lalu kita balik. Bismillah. Apakah dia patah? Wow, kita balik. Wow, udah lumayan. Lalu kita tutup. Lalu kita angkat. Lalu kita lihat apakah sudah matang di tengahnya. Kita balik-balik begini biar matangnya merata. Tara, telur dadar khas Padang sudah jadi. Selanjutnya bumbu sambal hijau. Ada cabai hijau, ada cabai gendot, bawang merah, dan bawang putih. Nah, ini bawang putih tidak terlalu banyak kita pakai ya teman-teman ya. Nanti ini bawang putihnya setengahnya saja ya dari ini, dan kita blender. Nah, ini tadi yang kita ambil 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ini nanti akan kita tumis untuk cabenya. Panaskan api. Nah, ini sisa penggorengan telur kita untuk goreng. Kita goreng cabai. Kita masukin saja. Lalu kita aduk. Lalu masukin cabai yang udah di blender tadi. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita aduk. Karena kurang minyaknya, kita tambah minyak. Masukin minyak. Dah. Lalu diaduk. Biasanya kan kita bikin sambal pakai kecap asin, saus tiram, lalu kecap ikan. Sekarang enggak, kita cuma pakai penyedap. Ini kita pakai coklat. Garam kasar. Oke. Lalu diaduk. Ini dia cabai hijaunya. Enak. Selanjutnya masak tumis kangkung. Nah, kita sisakan sekitar 1 sendok makan sambal cabai hijau tadi. Masukin air sekitar 300 ml. Panaskan api. Lalu kita tunggu mendidih. Masukin kangkungnya setelah mendidih. Lalu kita balik. Nah, setelah kita balik kita tutup. Nah, ini dia tumis sayur kangkung sudah jadi. Kita nggak perlu tambahin
garam dan segala macamnya karena dia udah asin juga ya. Kita akan bikin mie rebus. Yang pertama 2 siung kecil 2 siung bawang putih, lalu kita aduk, tunggu sampai wangi, lalu masukin air 1 liter dan kita tunggu mendidih. Sambil kita menunggu airnya mendidih, ini kita pakai super mie rasa soto. Aku belum pernah nyobanya. Kita lihat, kita masak 2 karena ada adikku. Kita keluarin dulu ini lagi, tapi kayaknya 1 aja ya. Tapi nggak kenyang juga 1 ya, 2 aja lah ini. Soalnya adikku banyak makannya. Untuk aku mungkin ya, kalau adikku ini banyak makannya. Nah, ini bumbu-bumbunya. Lalu ini serai, kita cuci dulu. Nah, lalu yang ininya kita potong. Nah, terus ini dia ini supaya wangi, kita bagi 2, kita belah. Nah, ini lalu kita banyak-banyak biar aromanya keluar. Kita banyak-banyak. Nah, bumbunya udah kita masukin tadi 1 lembar daun jeruk dan juga sedikit daun serai biar wangi. Setelah itu jangan lupa masukin super mie-nya 1 lagi, lalu masukin 2 butir telur dan kita balik. Ini juga kita balik, jangan terlalu nanti telurnya hancur. Jangan lupa 1 ruas daun bawang ya, lalu 2 batang seledri. Nah, kita angkat. Nah, ini dia telur rebusnya sudah jadi. Halo teman-teman, begitulah hasil masak-memasakku. Masakan yang pertama, tumis kacang panjang pakai cabai gendot. Terus yang kedua, kita ada masak tumis sayur bayam. Lalu yang ketiga, kita ada masak sambal cabai hijau. Yang keempat, kita ada masak tumis sambal cabai hijau kangkung. Terus yang kelima ada telur dadar khas Minang dan juga mie rebus. Nah, begitulah keseruan kita. Jangan lupa like, komen yang baik, dan subscribe. Dan ditunggu makan nanti selanjutnya. Bye. Jangan lupa di Andrija Anak Kos. Nah, ini dia teman-teman. Yuk kita makan. Hai teman-teman, jumpa lagi di Andrija Anak Kos. Di video kita sebelumnya kita sudah memasak berbagai macam sayur dan makanan yang simple tapi masih enak. Selanjutnya kita mukbang banyak makanan. Ada telur dadar khas Minang. Terus ada tumis daun bayam, ada tumis kangkung, tumis kacang hijau dengan menu dengan resep yang berbeda-beda, dan juga mie rebus. Nah, kita review ya teman-teman. Sebelum kita ASMR dulu, kita coba apakah enak atau enggak. Nah, sebelumnya kita makan. Maaf teman-teman, tanganku kena pisau nih. Ini mana nampak enggak? Pedih. Nah, atau pakai sendok aja ya, pakai sendok aja lah teman-teman. Nah, ini sendoknya, karena tangan sakit jadi kita makan pakai sendok. Bismillah. Biasa kalau makan pakai sendok ini cepat kenyang.
nggak tahu juga ya. Bismillah. Enak. Jadi untuk anak kos ini kita bisa berhemat. Ini aku ngasih contoh sekali langsung makan, tapi dengan ini aja kita udah kenyang, dapat murah. Lalu pakai mie rebus. Ini nggak boleh sering-sering ya teman-teman. Ini karena permintaan adekku mau bikin mie rebus, jadi kita bikinin. Nah ini, bismillah. Ya Allah, alhamdulillah. Karena kita pakai serai, pakai daun bawang, pakai seledri, terus daun jeruk, rasa mie gorengnya lebih wangi. Sekarang daun bayam, tumis daun bayam. Bismillah. Daun bayam juga nggak kalah enak. Ini cabai hijau, simple tapi enak. Enak. Cabai hijaunya juga enak. Aku kan penasaran mana lebih enak, cabai hijau dengan resep bawang merah bawang putih, terus cabai hijau pakai tomat, dibandingkan dengan pakai kecap asin, saus tiram, sama kecap ikan. Ternyata kalau menurutku ya teman-teman jauh lebih enak kalau kita campur saus tiram sama kecap ikan dan kecap asin. 3 kombinasi itu mantap banget, plus pakai garam saja udah enak banget, nggak perlu pakai penyedap. Nah ini kita coba telur dadar khas Padang. Bismillah. Enak tapi agak keasinan, tapi nggak apa-apa karena pakai nasi masih bisa dinetralisir. Ini kangkung, bismillah. Enak. Ini karena lapar atau memang benar-benar enak, tapi menurutku memang benar-benar enak. Bismillah. Enak parah. Kalau kita lanjutin ini makan, habis durasinya. Jadi tunggu habis baru saya upload ya teman-teman.